Tak diduga, mereka terbawa suasana tanpa tahu hal itu disaksikan oleh semua orang yang menonton acara EdTV. Mampus. Wrong with you? Don't do it, Ed. Kiss him! Kiss him! Don't you kiss. Don't you kiss. Yes! Yes, I win! I'm nuts, huh? Ha! I told him. Yes, you're on television. You're on television. Esok hari sang ibu memberitahu Ed bahwa apa yang dilakukannya semalam itu tidak baik karena Sherry merupakan pacar kakaknya. Namun saat sang ayah tiri bertanya apakah kau mencintai Sari, Ed mengelak. Namun semua orang yang menonton bisa melihat dari wajah Ed bahwa Ed mencintai Sari. Sari yang menontonnya nampak senang melihatnya, tapi dengan popularitas Ed yang sekarang membuatnya harus bisa tutup mata dan telinga tatkala banyak fans wanita yang mengerubutinya. Are you really gonna get hurt this time? Saat tiba di tempat kerja, Ed bahkan disediakan tempat parkir khusus untuk dirinya, dan itu membuktikan bahwa Ed sudah bukan kaleng-kaleng. Saat akan masuk toko, tiba-tiba datanglah Ray ke hadapannya. Dikira mau berkelahi, ternyata Ray datang ke sana hanya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak payah diranjang. Hal itu dibuktikan dengan membawa salah satu mantan Ray untuk mengatakan bahwa Ray tidak sepayah dan seburuk apa yang dikatakan oleh Shari. A few years ago, for a couple of months. Really not as bad as that girl said he was. Bye, brother. No, come on, Ray. Vindicated. Di sisi lain, Sari pun ikut dikenal masyarakat karena kejadian waktu itu. Hal tersebut membuatnya risih dalam pekerjaannya. Tak lama datanglah Ed untuk memberikannya bunga sekaligus menebak Sari. Dan alhasil, mereka pun jadian. I really think we might have something here. Yes. All right. Cynthia, this is great. This is incredible. Well, girls, just right for some kissing to do. Sizzling steaks. Oh my God! Ed, look! Dengan naiknya rating acara EdTV di seluruh Amerika, membuat Ed dan kru EdTV mendapatkan banyak fasilitas, diantaranya mobil baru, kamera baru, dan tambahan kru. Tapi bukan itu kejutannya, acara EdTV yang awalnya hanya akan tayang 1 bulan, ternyata diperpanjang 1 bulan lagi dikarenakan banyak respon positif dan minat dari penonton. Dan untuk itu, Ed mendapatkan bayaran yang lebih besar. You hear this? I got the payment, buddy. I got the payment, and this money is for you. Come on. What are we doing? What happened? What are we doing? What happened? The chicken dance, baby. The chicken dance for another month. Ed yang sekarang semakin terkenal pun dikawal oleh bodyguard yang selalu mendampinginya. Ed bahkan menjadi headline news di sebuah stasiun televisi. Namun di sisi lain para fans ternyata kurang menyukai Sari dan merasa bahwa Sari kurang cocok dengan Ed. Hal itu tentu membuat Sari jengkel. Excuse me. What do you guys think about Sherry? It's too tall. It's like abnormal. This Sherry's like nothing, right? She's not even hot. I mean, Ed's a celeb. Not hot. Not hot. No way. Dan terjadilah pertengkaran di antara mereka yang intinya Sari tidak siap dengan semua ini. Bahkan dalam sebuah koran dituliskan daftar wanita yang cocok dengan Ed, dan itu sangat mengejutkan karena semuanya adalah selebriti yang sangat cantik. There's a list. God damn. Esoknya Ed diundang ke sebuah talk show yang terkenal saat itu. Selesai dari sana, tak diduga Ed didatangi oleh seorang model dan artis cantik yang memiliki gigi putih dan bibir yang sangat mengencerotkan. For the love of sweet Jesus Christ. Hi. Hi. I just wanted to say I really love your show. Oh, Well, I'm Jill, and I'm from San Francisco too. Cakep ya? Mirip mantan saya ini mah. Ngimpi lu, John. Sat. Wanita ini bernama Jill dan dia termasuk salah satu fans dari acara EdTV. Jill mengatakan bahwa mobilnya mogok dan sehingga jika diperbolehkan dia ingin ikut menumpang bersama Ed. Sari yang melihatnya pun sudah pasti sangat-sangat panas. we got a limo outside. Why don't you just ride with us? All right. Hari ke-40, Ed terlihat berada di apartemennya sendiri dan mendapatkan sponsor dari Pepsi. Surat dari fans pun terlihat menumpuk di mejanya.
Saat malam hari, Ed diam-diam pergi ke kontrakan Shari untuk menemuinya. Karena dirinya sudah kangen dan sedang butuh asupan nutrisi yang berbau amis, namun saat mereka akan melakukannya, tiba-tiba muncullah kru dan beberapa kameramen. Hal itu membuat mereka berdua kaget dan seolah sedang digerebek karena berbuat zina. Ya emang zina sih. Karena merasa dipermalukan, Sherry pun pergi meninggalkan kota untuk menenangkan diri. Kasian. Saat pulang ke apartemen, Ed dikagetkan dengan seorang wanita yang sudah berada di sana. Ternyata itu adalah salah satu fans fanatik yang sedang menciumi sempak Ed. Oh, honey. What is she holding? Ed's underwear. Get out of my house. Now that's television, huh? Di sisi lain, para bos TV pun terlihat sangat senang dengan kemajuan acara EdTV di stasiun televisinya. Si bos bahkan mengaku-ngaku bahwa itu adalah ide dirinya yang muncul begitu saja dari kepalanya. Padahal acara EdTV adalah ide murni dari Cynthia sendiri. Suatu hari saat Ed sedang bermain baseball bersama teman-temannya, tiba-tiba datanglah Jill, si model cantik. Dan untuk mengisi kekosongan hatinya, Ed pun memutuskan untuk PDKT dengan Jill. Hal itu pun dilakukannya agar para fans dan penonton di rumah senang dengan acaranya lebih menarik. Hari ke-54, Ed pun memutuskan untuk berkencan di apartemen Jill dan hal tersebut menjadikan sepanjang jalan yang Ed lalui dipenuhi fans yang memberi semangat dan dukungan agar Ed melakukan pengencrotan bersama Jill. Kaum jahiliyah. She got for you, Ed. Save your strength. Hi. Look at you. Oh, thanks. You want to come and have a little nibble? What? Hey, baby. Mr. President? Pengencerotan pun dimulai dan kamera terus merekam hal itu sehingga penonton bisa menyaksikannya hingga selesai. Anjing, kayak nonton bokep berjamaah. Bangsat emang. Nanggung mending langsung VPN aja sekalian, Bagong. Namun hal yang tak diduga pun terjadi. Karena Ed terlalu semangat membuatnya terjatuh dari meja dan tepat menimpa kucingnya Jill hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Hal tersebut membuat penonton di rumah kecewa dan menyayangkan kejadian tersebut. Broke her leg. But I don't blame. I think what the highest ratings of the year, higher than the Super Bowl. Ed had been a star. The American people would have loved him. No, But see, he I don't agree at failed us. all. He No. basically I failed. not break my heart, man. All right, look, I understand. Dengan semua hal buruk yang menimpanya, diantaranya dimusuhi Ray, ditinggali Shari, dan gagal pengencerotan, membuat Ed sadar bahwa ini semua harus dihentikan. Namun karena Ed sudah tanda tangan kontrak, membuatnya tidak bisa berhenti begitu saja dari acara ini. Si bos TV pun menjelaskan bahwa jika Ed berhenti sekarang, maka dia harus mengganti semua kerugian produksi dan budget yang sudah masuk. You're liable for all the station's financial losses. Ed pun pulang dengan rasa penyesalan atas semua yang terjadi. Saat Ed sedang bekerja di toko dengan penuh sesak para fans di luar, tak sengaja Ed melihat Shari yang sedang menyamar. Ed pun mengejarnya. Ketika sudah bertemu, Ed pun mengatakan bahwa dirinya meminta maaf atas semua yang terjadi dan hal itu tidak akan terulang lagi. Saat Ed mengajak para kru untuk pergi dan tidak merekam Shari, mereka pun menolak. Ternyata konsep acaranya sudah diperbaharui oleh para bos TV, di mana tidak hanya Ed yang direkam aktivitasnya, tetapi semua anggota keluarga Ed juga mendapatkan kamera dan kru masing-masing untuk diikuti kehidupannya. Terlihat di kamera bahwa keluarga Ed tidak senang dengan hal itu, namun karena sudah termasuk kontrak, Ed pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu muncullah sebuah ide brilian, di mana Ed mengadakan sebuah sayembara atau kontes kepada semua orang.
Kontes tersebut adalah bagi siapapun orang yang mengetahui informasi mengenai hal buruk, hina, dan memalukan dari salah satu petinggi atau bos-bos di True TV akan diberikan hadiah uang sebesar $10.000. Hal tersebut membuat para petinggi di True TV panik, namun si bos dengan santai mengatakan untuk tetap tenang dan tidak takut dengan gertakan Ed. Legal? How can this be legal? It's defamation. It's slander. There's got to be some way we can shut this hillbilly up. Di sisi lain, Ed dan Ray pun berbaikan dan hubungan di antara keduanya terjalin kembali dengan normal lagi. Dan saatnya tiba, masuklah sebuah telepon misterius yang mengatakan bahwa dirinya mengetahui informasi memalukan dari salah satu petinggi di True TV. Hal tersebut pun membuat para petinggi di True TV kaget. Ternyata, telepon tersebut berasal dari Cynthia. Dan faktanya, Cynthia ternyata memiliki kekesalan dengan si bos TV yang selama ini selalu mengaku-ngaku ide acaranya adalah darinya. Sehingga Cynthia tidak pernah dianggap di sana. Sebagai orang dalam dan cukup lama bekerja bersama si bos, Cynthia tentu tahu mengenai rahasia-rahasia kecil yang dimiliki oleh si bos. Dan Cynthia pun memberitahukan sebuah rahasia memalukan tersebut kepada Ed. Setelah mengetahuinya, kini Ed akan mengatakan hal itu di depan kamera. Rahasia tersebut adalah tentang sebuah alat bantu yang diletakkan di kemaluan sehingga alat itu membantu si Johnny agar bisa bangun. Dan itu dilakukan karena orang tersebut lemah syahwat. Dan saat Ed akan mengatakan siapa orang itu, tiba-tiba si bos langsung memerintahkan siaran tersebut untuk dimatikan. Ed dan semua orang pun akhirnya senang karena Ed berhasil memenangkan hal tersebut. Di kantor sendiri, si bos mengatakan bahwa hal itu dia lakukan untuk menjaga nama baik karyawannya, yang padahal orang dengan rahasia memalukan tersebut adalah dirinya sendiri. Anything to be embarrassed about. I mean, if it's true, what the hell are you looking at, you red-headed putz? Keluarga Ed pun kembali hidup dengan normal dan Ed sendiri bahagia dengan Shari. Perhaps say goodbye here to Ed TV. Have we seen the last of Ed? It's Ed Free TV. Tamat, ending yang cukup mengencrotkan. Secara keseluruhan filmnya seru dan cukup menghibur, tapi ya karena memang ini drama komedi, jadi ya biasa-biasa saja jika dibandingkan film-film yang saya rangkum sebelumnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah privacy itu penting, karena tidak semua hal bisa diperlihatkan kepada masyarakat. Jika hidup Anda tidak menarik, jangan memaksakan diri untuk terlihat menarik, karena itu akan menyiksa Anda. Saya John undur diri, salam pengangguran Indonesia. Halo guys, aku adalah vlogger guys. Ikuti aktivitas hari ini aku, ya guys. Sekarang aku lagi modal di WC umum nih guys. Enak deh, aku bisa modal dengan nyaman dan kebetulan hari ini aku lagi mencret sehingga aku nggak utuh. Bagus deh guys. Hai guys, sekarang aku lagi makan nih. Menu makan aku hari ini ada nasi sama telur yang digoreng dengan minyak bekas, sehingga lemak jenuh tersebut akan membuat tubuhku menjadi kolesterol. Vlogger. Guys. Sap.